Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-6 ini kita akan mempelajari tentang sistem kearsipan. Masuk ke materi pertama, ini adalah minimap tentang sistem kearsipan yang meliputi ruang lingkup kearsipan, definisi arsip dan kearsipan, jenis arsip, tujuan pengelolaan arsip, arsiparis, dan peralatan kearsipan. Kemudian mekanisme kearsipan yaitu macam-macam sistem kearsipan dan prosedur dalam pengarsipan. Pertama-tama definisi arsip yaitu berasal dari bahasa Yunani yaitu asium yang artinya peti untuk menyimpan. Arsip menyatakan sebuah tempat atau gedung yang digunakan untuk penyimpanan suatu arsip. Menurut Arsolenberg, istilah arsip digunakan sebagai kumpulan warkat. Arsip merupakan suatu kumpulan warkat yang disimpan secara teratur dan terencana karena mempunyai nilai kegunaan dan dapat ditemukan secara cepat. Arsip adalah himpunan dari lembaran-lembaran tulisan. Lalu, pengertian dari definisi kearsipan berasal dari kata file bahasa Inggris disebut dengan filing. File merupakan bendanya, sedangkan filing kegiatannya. Menurut Delahaye, penyimpanan warkat atau file kegiatan menempatkan warkat dalam suatu tempat penyimpanan yang dilakukan dengan tertib, sesuai dengan sistem, susunan, dan tata cara yang telah diterapkan. Lalu definisi kearsipan yang kedua, yaitu sistem penyimpanan warkat atau filing system adalah sebuah rangkaian tata cara yang teratur menurut sebuah pedoman untuk penyusunan warkat sehingga jika diperlukan dapat ditemukan kembali secara tepat. Secara garis besarnya, kearsipan yaitu tempat penyimpanan suatu file atau data dengan penempatan yang sangat ditentukan dan diatur. Masuk ke jenis-jenis arsip. Jenis arsip yang pertama yaitu arsip kepegawaian. Contohnya daftar riwayat hidup pegawai, surat lamaran, dan surat pengangkatan. Yang kedua, arsip keuangan. Contohnya laporan keuangan, bukti pembayaran, daftar gaji, bukti pembelian, dan surat perintah bayar. Selanjutnya yang ketiga, arsip pemasaran. Surat penawaran, surat pesanan, surat perjanjian penjualan, daftar pelanggan, dan daftar harga. Kemudian yang keempat, arsip pendidikan. Contohnya kurikulum, satuan pelajaran, daftar hadir siswa, rapot, dan transkrip mahasiswa. Untuk arsip ditinjau dari segi bentuk dan wujud fisiknya. Yang pertama ada surat. Untuk surat ini berbentuk tulisan di dalam kertas. Biasanya untuk surat dinas, surat kerja, atau surat tugas. Kemudian pita rekaman. Pita rekaman ini biasanya menyimpan sebuah percakapan, dokumen percakapan yang direkam dalam pita rekaman atau sebuah kaset. Yang ketiga, mikrofilm. Untuk mikrofilm ini yaitu sebuah dokumen yang berbentuk video pendek tentang sebuah data atau sebuah perjanjian. Kemudian yang keempat, disket. Untuk disket ini adalah sebuah tempat penyimpanan yang berbentuk disk yang isinya sebuah data-data. Yang selanjutnya yaitu compact disc. Untuk compact disc ini hampir sama dengan disket. Fungsi dan bentuknya pun hampir sama. Selanjutnya yaitu flash disk. Flash disk ini bertujuan untuk menyimpan data, baik itu sebuah tulisan ataupun sebuah video ataupun sebuah mikrofilm. Untuk flash disk ini ruang lingkup penyimpanannya hampir besar, tergantung kapasitas flash disk itu sendiri. Kemudian arsip ditinjau dari nilai gunanya. Jenis arsipnya yaitu bernilai informasi, contohnya pengumuman, pemberitahuan, dan undangan. Yang kedua, bernilai administrasi.
Contohnya ketentuan organisasi, surat keputusan, prosedur kerja. Selanjutnya bernilai hukum. Contohnya akta pendirian perusahaan, akta kelahiran, akta perkawinan, surat kuasa, keputusan pengadilan. Yang nomor 4 bernilai sejarah. Contohnya laporan tahunan, notulen rapat, gambar foto peristiwa. Yang nomor 5 bernilai ilmiah. Contohnya hasil penelitian. Yang keenam bernilai keuangan. Contohnya kuitansi, bon penjualan, dan laporan keuangan. Kemudian yang 7 bernilai pendidikan. Karya ilmiah, para ahli, kurikulum, program belajar. Untuk pertemuan kali ini, pembahasan dicukupkan sampai sekian. Akan dilanjut di video selanjutnya di pertemuan ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.